Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Amri, NIM 1930106002 dari kelas 19 TBU 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran embriologi, materi prinsip dasar dari embriologi, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Rozalmita MSI. Kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian dan ruang lingkup embriologi. Embrio merupakan suatu tingkat perkembangan atau kehidupan awal individu yang dimulai sejak terjadinya pembuahan sampai sebelum dicapainya suatu bentuk, struktur, maupun fungsi yang sudah tetap. Seperti pada orang tua, embriologi berarti cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan tingkat awal individu dalam lingkaran perkembangannya yang dimulai dari sel telur yang dibuahi kemudian ke arah susunan yang lebih jauh atau lebih kompleks ke arah yang lebih bebas seperti pada induknya. Embrio sebagai fase pertama sejarah kehidupan individu atau life story disebut sebagai masa yang sangat penting, di mana masa ini akan menentukan masa-masa kita sampai dewasanya. Sejarah kehidupan individu yang utuh atau lengkap disebut dengan ontogeni. Batas masa embrio ditetapkan sebagai perkembangan sebelum metamorfosis pada suatu makhluk hidup. Nanti setelah embrio ini berkembang, ia akan menjadikan makhluk atau manusia baru seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ada beberapa ahli yang ingin membatasi perkembangan embrional sampai dengan maturitas atau saat mulai berfungsinya alat kelamin suatu individu atas dasar perkembangan alat genital, namun hal itu banyak tidak yang menyetujuinya. Adanya batas-batas atau fase-fase perkembangan dalam sejarah kehidupan individu sebenarnya merupakan usaha manusia untuk mempermudah cara mempelajari saja. Sesungguhnya penetasan dan kelahiran maupun yang lainnya bukan merupakan peristiwa yang istimewa. Peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam suatu proses perkembangan yang berkesinambungan, yang merupakan rantai kejadian yang saling berhubungan satu sama lainnya dan tak terputus. Tidak ada garis pemisah ataupun pembatas antara tingkat perkembangan yang satu dengan yang lainnya. Dalam membicarakan embriologi, sering kita temui istilah fetus. Fetus merupakan suatu tingkat perkembangan yang telah mencapai bentuk dasar yang mirip dengan induknya. Tetapi perkembangan pemasakan yang belum selesai, artinya bahwa organ dan jaringan yang menyusun individu tersebut secara struktur dan kelengkapannya sudah sempurna. Tetapi organ dan jaringan tersebut belum mampu melakukan fungsi atau aktivitas yang sesuai dengan kadar ketentuan fungsinya tersebut. Sebagai contoh, paru-paru telah membentuk dengan sempurna, tapi ia belum dapat melakukan fungsi sebagai pernapasan. Saluran pencernaan sudah terbentuk dengan lengkap, tetapi ia belum dapat melakukan pencernaan makanan seperti yang telah kita ketahui bahwa pada hewan berkantung contohnya saat lahir masih dalam tingkat fetus di mana belum ada bulu yang menempel pada tubuhnya sebagai alat geraknya yang digunakan untuk berjalan, melompat, dan lain sebagainya. Ukuran tubuhnya yang masih kecil dan perkembangan selanjutnya terjadi di dalam kantung perut induknya. Pada embrio manusia setelah kehamilan 8 minggu disebut juga dengan fetus. Fase-fase perkembangan embrio pada manusia pada umumnya adalah yang pertama fase telur 1-14 hari setelah konsepsi, fase embrio 15-56 hari, fase fetus 57 hari setelah konsepsi. Kita masuk materi kedua tentang sejarah embriologi dan hubungannya dengan ilmu lain. Embriologi pada dasarnya bermula dari suatu gagasan keingetahuan orang tentang satu, dari mana datangnya kita, yang kedua, bagaimana kita berkembang sebelum lahir. Keinginan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini telah dirintis oleh Aristoteles pada abad sebelum Masehi. Ia melakukan pengamatan pada telur-telur ayam yang ia inkubasi. Hasil pengamatannya ditulis pada bukunya yang berjudul The Generation Animalium and the Historia Animalium. Dalam bukunya tersebut, di antaranya ia menyebutkan bahwa pada embrio ayam dapat dilihat adanya jantung, adanya pembuluh darah, tetapi
rintisan Aristoteles ini tidak mendapat dukungan, dan bahkan kemudian muncullah beberapa teori perkembangan mengenai embriologi ini. Penafsiran yang tepat tentang fenomena perkembangan terletak pada teori sel yang diajukan oleh Matthias, yaitu Matthias de Jacob pada tahun 1804 dan Theodor Schwann. Oleh karenanya, wajar bila banyak pandangan dalam embriologi yang dilaporkan sebelum itu sering salah, bahkan aneh, dan kelihatan tidak sesuai. Sebagai contoh, pandangan bahwa kehidupan dalam timbul secara spontan dari bahan anorganik dan organik yang sudurinya sendiri menjadi organisme yang kurang lebih kompleks. Pandangan ini dipercaya sejak zaman Aristoteles sampai masa Redi, Pasteur, dan Tidal. Berdasarkan catatan yang ada, kita ketahui bahwa pendekatan manusia pada masalah perkembangan hanya berbekal keinginan dan semangat saja. Tentu mereka membuat kesalahan-kesalahan yang berat, dan beberapa sumbangan ilmiahnya untuk saat ini tanpa mentah dan belum lengkap dan tidak masuk akal tentunya. Hal ini karena belum adanya mikroteknik, instrumen yang memadai, alat-alat optik, dan belum adanya informasi kimia dan fisika modern seperti buku dan laporan ilmiah. Ditambah adanya kesulitan-kesulitan yang dialami disebabkan belum adanya komunikasi antar ilmuwan tersebut. Dan hubungannya dengan ilmu lain, yaitu dengan ilmu agama ini telah diatur mengenai proses penciptaan manusia di dalam rahim. Pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Bidang lainnya ialah embrio menceritakan bahwa ada fase dan tahapan yang terjadi dalam perkembangan embrio itu sendiri. Ini sesuai dengan ilmu sejarah yang satu peristiwa berkaitan dengan satu peristiwa lainnya. Kita masuk materi ketiga tentang proses dasar perkembangan embrio. Embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Embriogenesis meliputi pembelian sel dan pengaturan di tingkat sel. Sel pada embriogenesis disebut sebagai sel embriogenik. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai prinsip dasar embriologi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.